Happy weekend, shalom semuanya yang sudah masuk ke dalam link Bible Study bersama saya Pastor Indri Gautama. Bagi Anda yang belum kenal, thank you sudah bergabung hari ini Sabtu di hari yang luar biasa. Memang sangat-sangat panas, tapi itu bikin Anda bisa ada di rumah kan? Akibatnya Anda berteduh, mungkin adalah di coffee shop atau di kafe-kafe di mana Anda tenang, berdiam sementara di luar cuacanya sedang panas, untuk tenang di dalam hadirat Tuhan. Toh Tuhan menjamin hanya orang yang berdiam di dalam kepak sayapnya dan bersembunyi, bersemayam di dalam hadiratnya akan berkata, Tuhan, kekuatanku, perlindunganku, kepadamu aku percaya. Dan tidak ada tulah yang bisa masuk ke dalam perkemahan kita. Walau 1000 sebelah kananku, 10.000 sebelah kiriku, tidak akan masuk ke dalam kemahku. Betapa hadirat Tuhan melindungi kita. Termasuk waktu orang Israel di padang gurun, nenek moyang kita. Tuhan menjadi tiang awan waktu siang, sehingga panasnya matahari di padang pasir tidak menyengat mereka. Pada waktu malam tiang api, sehingga dinginnya di padang gurun tidak mencekam dan menyengat mereka juga. Mereka bisa tenang hidup dalam kehangatan dan hidup dengan nyaman. Nah, hadirat Tuhan itu seperti itu. Jadi di luar bisa seperti apa? Bersembunyilah di dalam kepak sayapnya, bersemayam di bawah naungannya, pasti Anda akan terluputi dari bencana alam. Saya mau sambut semua teman-teman yang sudah hadir, yang melayani kami semua selama pembagian firman di Bible Study ini. Ada Saudari Jolly, ada Inge, ada Mary, ada Sarah, ada Catherine, semua hadir untuk melayani Anda semuanya. Saya juga mau sambut teman-teman yang baru juga bergabung. Mungkin di sini ada Hengki yang kemarin hari Rabu juga hadir. Saya juga mau sambut yang dari Bali, keluarganya GGA di Bali. Ibu Mega, Pak Minto, sehat ya. Pagi hari ini dalam hadiratnya kita dapat kekuatan baru. Right? Saul takut sama Daud. Kan anak kecil ini selalu disertai Tuhan. Makanya setiap perang yang Tuhan taruh dia, Tuhan bikin lebih dari pemenang. Sama dengan kita yang fisiknya lagi gak fit semua ini. Yang ada gangguan-gangguan. Saya percaya hadirat Allah memberikan kita kekuatan baru, jiwa yang tenang, sehingga kita bisa rest, bisa istirahat sambil mendengarkan pembagian firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Jane, terima kasih untuk Ragini, sudah balik dari Manado ya. Terima kasih juga untuk Marlene yang barusan ulang tahun. Terima kasih untuk Lisma. Thank you sudah bergabung, salam kenal juga. Dan juga Ibu Feni Ong, bagaimana? Sebentar lagi pulang ya, kita sudah kangen dan rindu mendengar kesaksian daripada intervensi Tuhan untuk membawa kesembuhan dalam tubuhnya Ibu Feni yang barusan saja alami lewati operasi. Thank you. Thank you untuk Weda yang juga melayani semua teman-teman kita. And thank you juga untuk Diana Watimena. Terima kasih sudah hadir. Kita kapan-kapan ketemu ya Diana ya. Thank you juga untuk Erni Wijaya. Terima kasih untuk Uti. Terima kasih untuk Teresia Willis, Pak Minto. Dan saya sangat menyambut semua teman-teman dari Sulawesi Utara, Manado, Jayapura, dari Sorong. Anda semua spesial di mata Tuhan. Dan saya percaya pembagian firman Tuhan ini akan membuat Anda bertumbuh. Karena firman itu benih yang akan berakar, bertunas, menjadi tanaman muda, menjadi tanaman besar, berbunga dan berbuah. Dan kita berdoa buahnya tetap. Wah, kalau Anda menjadi orang Kristen di mana benih firman itu tumbuh dan menghasilkan buah, berarti firmannya sudah mentransformasi hidup Anda dan saya. Oke, kita berdoa, kita akan mulai kelanjutan daripada pembelajaran di Bible Study hari Rabu kemarin yang live. Dan Anda keluarkan catatan yang dari hari Rabu supaya kita bisa continue dan jurnal Anda penuh dengan kesaksian hidup. Anda nanti bisa berkata amin, amin. Ternyata Tuhan itu genapi apa yang Dia katakan dalam hati Anda dan hati saya. Jadi bukan head knowledge, aduh hari ini kita otaknya bisa istirahat.
Karena yang bekerja Yesusnya dengan perkataannya oleh kuasa Roh Kudus di dalam hati kita. Kita satu dalam doa ya. Yuk. Terpujilah namamu ya Bapa di dalam nama Yesus. Kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang agung, kami tinggikan namamu. Siang hari ini kami datang ke hadapanmu untuk berada bersamamu. Karena Kau Allah yang rindu berada bersama kita. Bahkan Kau memiliki nama Immanuel, Allah beserta manusia yang dipanggil, dipilih untuk menjadi anak-anaknya keluarga Allah, keluarganya Yesus Kristus. Terima kasih untuk keberadaanmu bersama kami saat kami gundah gulana, sedih, takut, tertolak, tidak dimaui orang. Kau mau kami. Kasihmu tak berkesudahan. Panjang sabarmu. Itu melampaui akal budi manusia, memerintah di hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Kau tolong kami, Kau buat kami ingat apa yang diajarkan, dan kami tidak mencatat ayat yang salah. Bahkan kami menulis pewahyuan dari apa yang Tuhan ajarkan, nyatakan kepada Anda masing-masing sementara firman dibagikan. Terima kasih Roh Kudus untuk turut bekerja, untuk membuat keselamatan jiwa kami tuntas. Hanya Engkau yang bisa kerjakan itu. Dan aku memberikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Amin. Oke, kita mau mulai pelajaran ini. So bagus sekali kalau Anda siap dengan Alkitabnya Anda. Dan catatan Anda, kertas Anda. Dan bolpen Anda supaya Anda bisa tulis, marking di dalam Alkitab Anda, tulis di margin Alkitabnya di tepi-tepi yang kosong supaya Anda nggak lupa. Tulis tanggal, tulis harinya, pesan Tuhan apa, judul khotbahnya apa, sehingga Anda tidak akan bingung nanti kalau baca-baca lagi. Bahkan bisa ingat, wih pada tanggal itu, hari itu, tahun itu loh Tuhan melawat aku. Gitu ya. So kita melanjutkan artinya makna kebangkitan Yesus dari kematiannya. Nggak bisa bangkit kalau nggak mati dulu. Betul gitu ya. Nah, kita udah belajar dari kemarin di Ibrani 4 ayat 15-16, Ibrani 10 ayat 19-20, bahwa waktu Yesus mati dihancurkan badannya. Ternyata dia sedang membuka jalan yang baru, jalan yang hidup, yaitu dirinya sendiri, yang membuat tabir pemisah antara ruang kudus dan ruang maha suci sobek dan jatuh. Wah, itu gede berapa ton itu. Jatuh dan pemisah antara umat Israel yang diampuni dosanya dengan Tuhannya yang hadir dalam Shekinah Glory. Itu tidak ada lagi pemisah. Setiap kita di Ibrani 4 ayat 15-16 bahwa imam besar kita Yesus tidak saja dia jadi domba Paskah, dia juga menjadi imam besarnya. Oke. Nah, dia telah membuat badannya hancur itu untuk membuat jalan baru dan jalan yang hidup. Sehingga siapapun juga yang datang ke Yesus, percaya pada Yesus tidak akan ditolak. Yesus kan ngomong, siapapun yang bapaknya bawa ke aku, bapakku bawa ke aku, tidak pernah aku tolak. Nah, termasuk murid-muridnya. Anggap nggak? Termasuk Anda dan saya. Dan pada waktu kita datang, lari. Ternyata Yesus berkata di ayat 15 Ibrani 4, kita memiliki imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Anda nggak tahu kelemahan Anda apa sampai Anda berdiam di hadirat Tuhan. Sampai Anda menghadapi, sudah disertai Tuhan, percaya Tuhan pernah datang dan merubah, mentransformasi hatimu, kena masalah. Dan masalahnya panjang, berkepanjangan, nggak kelar-kelar. Anda aja mikir, when God when. Ini pengajarannya Joyce Meyer. How God how. What God what. Nah, kalau Anda di tengah penantian Tuhan bekerja, terus Anda nanya Tuhan terus. Anda datangin Tuhan untuk ngomel, untuk marah-marah, bahkan tidak percaya Tuhan tuh seperti apa yang dia katakan tentang dirinya. Nah, kalau Anda seperti itu,
itu bukti masa penantian, masa penderitaan. Itu Tuhan Tuhan nggak pernah akan singkirin penderitaanmu. Tuhan nggak akan singkirin penyakitmu. Penyembuhan ilahi tidak berarti Anda sakit sedikit langsung instan sembuh. Enggak loh. Oke, saya juga sedang mengalami kesakitan di bagian lengan atas. Dan Tuhan ngomongin, aku tuh besertamu. Aku mau kamu ngalami disertai aku di tengah rasa sakit tuh kayak apa. Sama kayak Daud di masa tuanya di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gak ada tongkatmu menyertai aku. Jadi Daud bisa membagikan kepada Anda dan saya, rasanya disertai Tuhan kayak apa sih? Pada waktu kita melewati situasi yang seperti udah mau masuk ke kuburan, udah mau mati rasanya loh. Pernah kan Anda ngalami tekanan sampai rasanya udah mau mati, udah gak kuat. Bener kan? Nah, kita akan masuk ke dalam tempat yang hopeless, tapi enggak yang helpless. Rasanya hopeless, tapi tidak tanpa hope. Hope-nya ada, cuman enggak kelihatan. Nah, untuk itu Anda mesti masuk ke tempat yang sulit, ke tempat yang menderita. Karena justru di tempat itu, kita belajar apa? Kita belajar untuk menanti Tuhan, mengizinkan Tuhan waktu dan space, tempat untuk dia kerja. Karena daging kita, manusia lama kita itu penghalang total. Itu begitu tebal. Oke, tergantung Anda usianya berapa. Berapa puluh tahun Anda hidup dengan si manusia lama. Dengan sifat-sifat dosanya. Yang bikin Anda kepahitan, Anda benci, Anda kesel. Udah berapa lama tuh? Nangkap ya? So ini semuanya bisa ditiadakan, atau Tuhan berkata jangan, karena penderitaan dan masa kekelaman itu, masa kesakitan itu bikin kamu ketemu aku, karena kamu pasti nyari aku, nggak mungkin nggak. So Tuhan bikin skenario di mana dia akan bikin kita nyari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, dengan adanya kematian Yesus di kayu salib, jalan baru hidup terbuka. Terus kita semua bisa lari dengan berani menuju tahta Allah. Ya kan? Ayat 16 Ibrani 4. Untuk mendapat rahmat dan kasih karunia pada saat butuh pertolongan. Bayangin kalau masih ada tabir. Kalau Yesus nggak jadi korban dosa manusia. Nggak jadi hukuman daripada dosanya saya dan Anda. Waduh, kita masih ada blokir tabir itu. Kita akan tetap dosa loh. Tapi dengan dibuka darahnya Yesus diserahkan di peti pendamaian itu yang ada 2 serafim. Darah Yesus ditaruh di situ yang sempurna, tak bercacat, tak bernoda. Dan diterima Allah, dan Syakinah glory hadir, Allah Bapa hadir. Sehingga barang siapa di dalam Kristus yang datang ke Tuhan dalam nama Yesus, dalam hadirat Kristus akan diampuni. Allah setia dan adil mengampuni kamu. Itulah belas kasihan, itulah pertolongan, kasih karunia yang kita butuhin setengah mati itu. Nah, dengan kata lain, kita untuk datang ke Tuhan secara intim, secara dekat, bisa dong ya. So, dengan kematian Yesus di kayu salib, apakah kita masih tidak percaya bahwa Allah itu mudah ditemui? Mudah. Karena kan udah kebongkar. Udah gitu Yesusnya bangkit dari mati lagi. Kira-kira Yesusnya melalui Roh Kudusnya akan membuat pernyataan dan pernyataan gak? Pemunculan, manifestasinya. Bahwa dia tuh hidup gak mati. Bahwa firmannya tuh ya dan amin dalam Kristus. Sangat nolong dengan pernyataan ke Thomas. Hanya demi Thomas satu loh. Dia bilang, Thomas, masukkan jarimu ke dalam telapak tanganku, ke lubang pakuku. Thomas, masukin ke lambungku yang bekas lembing masuk gitu. Untuk satu orang Yesus mau datengin loh. Dan kalau udah ketemu Tuhan gak butuh khotbah lagi. Ada amin? Nah, jadi Anda punya kehidupan doa itu bisa berubah dari kedangkalan ke dalam kedalaman. Kita deep prayer-nya sekarang. Nggak di permukaan, nggak di luar ruang maha suci, nggak di luar ruang kudus yang hanya boleh dimasukin oleh imam besar. Orang-orang rakyat mah di pelataran di luar. Tempat hewan-hewan dikorbankan, makanya terjadi transaksi. Nabi Yeremia menjanjikan
kepada orang Israel yang sudah kurang ajar dan dibuang ke Babel. Di Babel, Nabi Yeremia ngingetin mereka, kenapa kok dia mesti ngomong? Kenapa dia nabi yang Allah bangun? Siap ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Bisa loh datang ke Tuhan itu terbuka jalannya. Dan kartu akses masuk itu udah disediakan badannya Yesus. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Wow, ini udah jaminan. Ini Tuhan yang ngomong loh. Bukan Yeremia yang ngomong dari maunya sendiri. Dia adalah hamba Tuhan. Nabi. Yeremia 1 ayat 5 berkata, sejak di kandungan ibumu aku udah panggil engkau. Ini orang pilihan Tuhan. Gak mungkin salah nulis Alkitab. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa. Berseru itu keras loh. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, mencari Tuhannya bukan mencari jemaatnya loh. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bukan ngomong asal sambil lalu. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan kepadamu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kepada kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah di sini Nabi Yeremia kan ngomong perkataan Allah, luar biasa ya. Dan dia ngomong di sini kalau kita mau hidup praktek berada bersama Yesus dari roh yang jujur dan mencari dan menyelidiki dan dengan tulus dan ikhlas, maka kata Tuhan, oke, mulailah kita merenungkan Tuhan dengan kerendahan hati kita, bukan untuk mengkritik. Jangan baca Alkitab tuh, apa sih tulisannya ini Tuhan kok begini sih? Jangan baca Alkitab kayak, oke, gue udah baca itu apa Tuhan, gue dapat apa ini? Anda gak merenungkan firman Tuhan, seperti Daud katakan di Mazmur 19 ya. Saya suka nih dialognya dia ke dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Mazmur 19 di ayat 11 atau mulai ayat 10 ya. Takut akan Tuhan itu suci. Anda yang kepingin suci hidupnya, hati nuraninya tentunya, hiduplah dengan takut akan Allah. Tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu, takut akan Tuhan itu suci, tetapi tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selamanya. Ayat 11, dengarkan baik-baik ya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan. Jadi firman yang direnungkan, dikunyah dengan pelan-pelan. Kita mencoba berdiam dan mendengar sabda ini. Dikatakan bahwa manisnya lebih manis daripada emas tua, lebih manis daripada madu tua loh. Lebih indah daripada emas, lebih banyak daripada emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang
lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan. Dan semuanya itu dari orang-orang yang berpegang pula. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskan aku daripada apa yang tidak kusadari. Daud rendah hati banget. Dia ngaku dia bisa sesat loh. Dengan cara gimana? Dengan aku tidak menyadari kondisi jiwanya kita sendiri maupun orang lain. Kalau jiwa kita sendiri aja nggak direwes, bagaimana orang lain mau direwes ya? Nah, ayat yang ke-15, bagus sekali. Setelah Daud ngomong seperti itu kepada Tuhan. Jadi Anda mesti tahu ini Daud yang ngomong, bukan Tuhan yang ngomong. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Kalau Anda merenungkan firman, kalau Anda memperkatakan firman karena iman mendorong Anda itu sedang sebetulnya di waktu yang berkenan pada Tuhan. Anda akan bisa mengikuti. Ya Tuhan, biarlah ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Semoga firman yang kita utarakan itu diterima Tuhan. Semoga ucapan mulut dan hati kita itu diterima oleh gunung batu kita dan penebus kita. Jadi Mazmur itu buku apa ya? Buku ratapan, buku doa dikenalnya. Di sini dia membagikan ini yang dia lagi ngelayani Tuhan. Karena dia ngomong Tuhan hukum-Mu itu suci. Hukum-Mu itu adil. Oke, titah Tuhan itu tetap. Perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu. Takut akan Tuhan adalah hati yang tenang. Hati yang berkenan pada Tuhan. Yang dari dalamnya mulutnya berkuasa untuk renungan hati kita. Ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. So di sini Daud menjadi ketemu sama penebus dia, gunung batu dia, ketemu muka ke muka. Dan dia dengan rendah hati berkata, mudah-mudahan renungan hatiku, perkataan mulutku menyenangkan Engkau ya. Jadi saya mau tanya sama Anda semua, itu Tuhan mudah gak sih dideketin? Mudah gak sih ditemui? Mudah saudara-saudara. Justru kematian di kayu salib jalan kebuka yang tersedia. Jadi jangan hanya pakai kalung salib. Tapi ketahuilah pewahyuan makna dari kematiannya. So Anda bisa hidup seperti Daud. Hidupi praktek berada bersama Yesus. Dari roh yang jujur dan roh yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menyelidiki dengan tulus dan ikhlas. Jadi seperti Daud di Mazmur 19, mulailah merenungkan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Puasa itu untuk merendahkan hati kita. Karena nafsunya gak diladenin, nafsunya disuruh istirahat. Anda hatinya merenungkan firman Tuhan. Nah pada waktu Anda datang ke Alkitab, itu aja udah rendah hati. Tambah puasa, puasa Esther, puasa Daniel, tambah puasa. Mulai renungkan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Jadi Anda yang pada duduk menunggu pasien yang sakit di rumah sakit supaya ada gerak-gerak, sementara nggak ada gerak-gerak, seperti tidurnya oke, alat-alatnya oke semua. Anda berdiam seperti ini. Nanti apa yang Anda renungkan firman Tuhannya dengan kerendahan hati mereka, Anda akan mendengar Tuhan bicara bukan buat mengkritik. Pasti dijamin Tuhan akan menuai keuntungan dan kebaikannya. Nah, kembali ke pelajaran dari guru yang luar biasa, yang satu-satunya yang saya ketemu yang berbicara yang begitu intim dengan satu kesatuan
eh, guru yang lain juga ada. Miles Monroe juga, Andrew Murray, E.W. Kenyon, banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang punya hubungan dengan Tuhan ini membagikan yang sama. Nah, apa yang saya bagikan itu dari tulisan jurnal Madame Guyon. Dia membuat siapa yang baca tuh jadi kepingin banget loh. Untuk bisa melampiaskan kerinduannya untuk menyerahkan seluruh hidup kita pada Allah. Pengalaman pribadi Madame Jean Guyon bisa mengundang pengikut-pengikut Kristus Yesus yang sederhana dan memiliki iman seperti anak kecil untuk mendekat Bapak. Ada nggak anak kecil yang takut-takut mendekati bapaknya? Kecuali bapaknya KDRT. Sehingga anak itu hanya punya memori bapak tuh laki yang keras. Tapi bapak mana, ibu mana yang gak jatuh cinta sama baby. Yang baru 1 hari loh usianya. Udah bingung mukanya mirip siapa, dikasih ASI, dikasih vaksin, dikasih obat-obat apapun disediain loh. Itu karena Anda menulis. Karena apa yang Anda tulis otaknya gak lupa. Oke. So pengalaman pribadi Madame Jean Guyon bisa mengundang pengikut-pengikut Kristus Yesus sederhana dan memiliki iman seperti anak kecil untuk mendekakan Bapak. Sosok Bapak yang bergembira melihat keyakinan keluar dari kerendahan hati anak-anaknya dan yang sangat berduka oleh karena ketidakpercayaan anak-anaknya ini. Jadi Nabi Yeremia udah diutus, udah menegur supaya diterima dengan iman kayak yang ada di anak kecil, bisa membangun, menderita bersama-sama. Tapi kenyataannya Tuhan tetap cinta Anda, tetap datengin Anda apapun situasinya. Di mana pengalaman pribadi Madame Jean Guyon untuk mengundang kita jadi pengikut Kristus Yesus yang sederhana dan memiliki iman seperti anak kecil untuk mendekati Bapa. Sosok Bapa yang bergembira melihat keyakinan keluar dari kerendahan hati anak-anaknya dan yang sangat berduka oleh karena ketidakpercayaan anak-anaknya. Ini ya seperti pada waktu mama saya meninggal. Itu saya nggak tahu waktu badannya dibersihkan, sudah dibawa masuk ke ambulans, surat-surat sudah beres, masuk ke rumah duka untuk dimandikan lagi, untuk diformalin. Itu semuanya terjadi di dalam waktu kurun 1 hari. Dan sepanjang hari itu saya sesak, saya nggak tahu kenapa. Ternyata jiwa saya itu berontak, jiwa saya itu tertekan. Kok ditinggal? Kok aku sendirian? Kok dia pergi? Nah pada waktu saya sadar seperti itu, kok dia pergi, kok Mami pergi. Itu jiwa saya itu kayak dirobek loh. Dibawa ikut Mami dan ada yang menjadi porsi saya. Nah waktu tarikan itu terjadi, sakit luar biasa. Ratapan tangis saya keluarin semua ke hadapan Allah. Karena mami saya ada pengadunya Tuhan. Dan pengadunya Tuhan. So kita kalau disakitin orang ngadu aja ke Tuhan. Dan pada waktu saya ngadu ke Tuhan, saya berikan ketakutan saya, kesedihan saya, kehilangan orang tua. Saya marah, sedih, kok ditinggal buru-buru sih. Saya bawa semua ke Tuhan, saya serahkan sebagai persembahan yang hidup. Dan Yesus datang mengisi kekosongan di jiwa saya yang sebelumnya Oma yang duduk di situ. Itu atau dipenuhi dengan hadiratnya Oma. Walaupun dia kerja. Di situ saya baru tahu rongga besar tercipta. Waktu saya ngundang Yesus, rasa hilang dan kedukaan yang berat sekali. Itu diganti dengan kehadirannya. Hadir sebagai Bapak loh. Memenuhi jiwa kita. Sehingga kita tidak menangis seperti orang tanpa pengharapan. Kita menangis itu lumrah karena terpisah. Tapi kita menangis karena kita kehilangan, kita kedukaan. Pribadi yang bisa diajak ngomong, diajak ngobrol. Ternyata sudah berakhir hidupnya. Kitanya dah yang bengong.
Ya, belum sempet lagi diskusi. Mendingan waktu itu saya mestinya doanya seperti mami saya. Jangan aku nyusahin anak, jangan aku nyusahin siapapun. Aku sudah sediakan dana untuk membeli tempat peristirahatan terakhir. Aku sudah ngomong sama Tuhan. Wow, luar biasa loh. Okay? Dan di situ saya ketemu Tuhan. Dan hadiratnya permanen tinggal dalam kita. Itu dalam sekali. Jadi dia yang mengajarkan datang ke Bapa dengan iman seperti anak kecil. Yang polos, jujur, dan tulus. Tulus percaya. Itu merindukan keselamatan dan tidak ada kerinduan lain. Kecuali untuk mencintai Allah Bapa kita. Jadi penting semenjak Anda lahir baru, dibaptis selam, bertobat. Penting banget untuk Anda berada di dalam komunitasnya Tuhan. Supaya ada yang nguatin Anda. Ada yang menjadi penyambung juru bicara. Yang berkata, ini kok bisa akrab seperti ini gimana ya? Orang-orang yang polos, jujur, dan tulus percaya merindukan keselamatan. Dan tidak ada kerinduan lain kecuali untuk mencintai Allah Bapa kita. Jadi dari Kristen yang di luar Tuhan, kita ngomong kepada Tuhan, ke Tuhan, ditujukan ke Tuhan, sekarang ada doa di mana kita berdiam dan Allah masuk berdiam di dalam batin kita. Dan ini akan membuat perbedaan dalam presentasi Bible study. So, dengan adanya kematian Yesus di kayu salib, tabir yaitu tubuhnya sendiri disobek dan jatuh tabir aslinya yang di tabernakel Musa. Semua kita bisa datang dekat dan menemukan Tuhan. Akan sangat kondusif kalau Anda di tengah-tengah aniaya. So, Tuhan Allah kita telah memanggil setiap anaknya. Untuk apa kita dipanggil? Untuk masuk ke dalam relasi yang lebih dalam. Dari batin menuju Tuhan. Nah, apa sih artinya? Deep inward relationship to Jesus Christ. Hubungan yang dalam, hubungan yang berarti, yang muncul di kehidupan dalam relasi-relasi kita dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu loh artinya itu deep inward relationship. Sehingga yang manifest di pendapat Anda, di khotbah Anda, yang manifest di diri Anda, bukan apa kata orang, penghakiman kita, kritiknya orang, bukan. Tapi kita datang dengan penuh pengharapan. Bahwa di dalam Kristus kita bisa punya relasi yang baru, batin yang baru, dan roh yang baru. Apa sih artinya deep inward relationship to Jesus Christ? Apa itu artinya? Hubungan yang dalam dan ke dalam, masuk dalam kedalaman kepada Yesus. Nah, ini ada orang ketiga nih. Ada Yesus, ada Anda, ada orang lain. Yang keempat adalah bagaimana dengan sesederhana seperti itu kita berbalik dan datang ke Tuhan. Udah hati kita di-develop sama Tuhan. Hati kita benar-benar dikembangkan. Saya waktu itu bertanya di bab 7 ya. Bagaimana kita proses kehilangan dan kedukaan. And judulnya menarik banget deh. Judulnya tuh ngomongnya seperti ini. Melapangkan jiwa. Kalau bahasa Inggrisnya enlarging your soul. Melebarkan kemah-kemah kan gitu ya. Yesaya 54 ayat 1. Cabut dan tancap patok-patoknya. Perluas karena udah gak cukup. Kita tuh seperti itu analoginya ke jiwa kita. Jiwa kita tuh dilapangkan melalui penderitaan dan kehilangan. Ternyata kenapa kok Tuhan mesti memakai penderitaan dan kehilangan? Saya cek ya. Artinya tuh penderitaan itu apa sih? 7 ayat yang ketiga itu berbicara tentang tekanan, penderitaan, sakit. Karena di situ dikatakan lebih baik datang ke rumah duka itu lebih menguntungkan, lebih bijaksana. Dan juga muka yang muram, muka yang sedih itu memberikan kelegaan, hati lega.
Jadi bersedih lebih baik daripada tertawa. Karena muka muram karena penderitaan, karena kesusahan, itu membuat hati kita lega, atau di terjemahan satunya hatinya lembut. Berbahagialah orang yang hatinya lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Nah, jadi di dalam pelajaran Alkitab ini ya, kalau Anda orang-orang yang bangsa Israel yang mengalami kesusahan, penderitaan, itu ujung-ujungnya tuh ketemu Tuhan dan hati mereka berubah. Oke, saya ambil dari Yeremia 6 ayat 16. Nanti Yesaya 30 ayat 15. Sama semua. Ternyata orang Kristen gak suka mengalami penderitaan sampai diabaikan. Tuhan mau ketemu mereka. Jadi orang-orang yang banyak mengalami penderitaan, banyak yang murtad. Tapi yang bertahan sampai kesudahannya dan merenungkan terus dan duduk berdiam di hadirat Tuhan akan ketemu Tuhan di tengah penderitaan mental, emosi. Yeremia 6 ayat 16. Saya tuh kagum. Penderitaan membawa pertemuan dengan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakan jalan-jalan yang dahulu kala. Kenapa yang dahulu kala? Sebab jalan yang dahulu kala itu, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Jalan-jalan dahulu kala orang Israel itu jalan yang baik. Kamu sekarang kembali lagi, tempuh lagi jalan itu. Dengan demikian, lihat hasilnya. Jiwamu mendapat ketenangan. Apa yang kita butuh di tengah kita letih lesu beban berat, Matius 11 ayat 28, itu hati yang lega. Kalau bahasa Inggrisnya, you will find rest. Come unto me, you are heavy laden and burdened. I will give you rest. Akan memberi ketenangan. Nah, sekarang Yesaya 30. Tunggu dulu. Ayat 16. Dan dikatakan di sini sama Allah berkata, tetapi mereka berkata, kami nggak mau menempuhnya. Jadi apa yang saya bagikan ini nggak populer loh. Banyak orang-orang nggak akan suka. Kecuali Anda lagi menderita. Kecuali Anda lagi mengalami sakitnya nggak keruan. Apakah karena penyakit? Anda mesti di rumah sakit. Atau menderita apapun, cacat atau apapun. Nah, ayat Yesaya 30. Jadi Anda berbahagialah. Makanya Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, imanmu diuji dan Anda mesti berbahagia. Kalau pakai perjanjian lama, jiwamu akan tenang. Kamu akan ketemu Tuhan. Oke, lihat. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat, artinya dengan kembali ke Tuhan, dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Apa responnya orang Israel? Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Sibuk dan kerja keras mengandalkan kekuatan sendiri itu moto, jagoan. Mungkin itu yang disebut jagoan neon kali sekarang ya. Maka kamu akan lari dan akan lenyap, kata Tuhan. Oh, silakan pakai kekuatan sendiri, tapi karena cintaku kamu akan lenyap loh. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas, pakai senjata-senjata yang hebat mutakhir. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Tuhan bilang, yang nyakitin kamu akan lebih kuat kok. Oke, 1000 orang akan lari melihat ancaman satu orang yang ngancam kamu ketakutan luar biasa. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, sekarang dengerin ayat 18. Tadi kan dikatakan kalau bertobat, tinggal tenang, tinggal diam, kamu dapat diselamatkan kan? Lihat, janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Bukan aja kita yang mesti menanti Tuhan. Tuhan juga nungguin kita kapan kamu tenang dan diam. Supaya Allah bisa kerjakan apa yang dijanjikan. Saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menantikan kapan Anda menantikan Dia. Supaya Anda mendapat kasih-Nya dan mendapat dicintai Dia. Di tengah peperangan badai di mana musuh kuat sekali menyerang Anda. Problemnya apa aja saya nggak tahu lah yang Anda alami. Gara-gara Anda salah atau Anda disalahin orang, difitnah orang, dikhianati orang, apa aja deh. Pokoknya Anda lagi susah gitu lah.
bertobat datang ke Tuhan. Dan Anda akan mendapat keselamatan, dan Anda mendapat kasih sayang dan dicintai. Bukan dihajar, malah dicintai. Bukankah itu yang Anda mau? Pada waktu susah, disakitin orang, Anda disayang Tuhan. Dan kalau Allah di pihak Anda, siapa yang bisa melawan Anda? Ini artinya lah hidup deep inward relationship with Jesus Christ atau to Jesus Christ. Artinya, simply means the turning and yielding of our hearts to the Lord. Artinya kita balik hatinya dan menuju ke arah Allah Tuhan. Dari dalam hati ke arahnya Tuhan. Jadi kita kalau doa itu mesti lihatnya ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau Anda lihat ke atas, Anda lihatnya fokusnya memusatkan dirimu pada Allah dan Yesus di sebelah kanannya. Tapi kalau Anda mau dengar suaranya, Anda berdiam menuju kedalaman. Karena kita bait Allah, baru Allah berdiam. Dan roh Allah itu ada di dalam kita yang hidup, yang dekat sama kita tuh roh Kristus. Adanya di batin kita. Nah kalau kita ambil waktu untuk lihat ke batin kita, diam, tenang, fokus ke dalam hati kita yang adalah rumahnya Roh Kudus. Di situ Anda lagi mengekspresikan cinta kasihnya Anda di dalam hati kita bagi Tuhan. Jadi kalau lagi jatuh cinta sama Tuhan, Anda fokusnya ke dalam. Nah Rasul Paulus mengajarkan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini di Passion Translation Bible bagus banget. Kalau di bahasa Indonesianya ada 5 perintah yang pendek-pendek semua gitu ya. Ucap syukur dalam segala hal, ini kehendak Tuhan, bersukacitalah, pendek-pendek. Nah, salah satunya lagi ayat 17, tetaplah berdoa. Atau ada terjemahan satu lagi, doa tak putus-putusnya. Oke. Nah, kalau the Passion Translation Bible ngomongnya bagus sekali. Make your life a prayer. Bikin dong hidupmu itu hidup doa. Hidup berdoa. Jadi Anda diam, Anda berdoa, dan Anda dengerin Tuhan yang ngomong ke Anda melalui rohnya yang hidup. Dengan Anda fokus ke perut. Karena dari dalam hati orang keluar aliran-aliran air hidup yang dimaksud Roh Kudus. Waktu Yesus ngomong itu, Yesus belum bangkit dari mati, belum dipermuliakan. Jadi Roh Kudus belum datang. Tapi sekarang udah datang Roh Kudus di dalam. Dengan kita tenang diam untuk mau dengar dia di dalam kita. Itu bukti bahwa Anda lagi menunjukkan cintanya kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Karena Anda gak nyari-nyari pertolongan dari luar, Anda lagi dari dalam dengan iman yang paling murni, Anda menanti Tuhan. Untuk mendapat ketenangan di jiwamu. Itu jalan yang kuno. Zaman dahulu. Yang orang Israel gak mau. Mereka suruh berdiam gak suka. Saya berdoa setelah ikut Bible study selama ini Anda suka loh. Tuhan Yesus kita pun mengundang setiap kita untuk berjaga-jagalah dan berdoa. Ini ada di Matius 26 ayat 36-45 atau Markus 13 atau Lukas 22 di Taman Getsemani. Markus 13 ayat 33 dan 37. This is why you must be waiting, watching and praying. Waduh, ini Passion Translation Bible terjemahannya. That is why you must be waiting, watching, praying. Menanti, terus memandang. Kapan Tuhan datang? Okay? Dan bagaimana Tuhan jagain Anda selama Anda menanti. And berdoa. Berdoa itu dialog. Because no one knows when the season of time will come. Gak ada yang tahu musimnya kapan akan datang. And what I say to the four of you, apa yang kukatakan kepada kalian berempat, I say to everyone, be awake at all times. Melek dong, bangun dong setiap waktu. Watching, waiting, watching, praying. Nah kalau bahasa Indonesianya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Itu doa artinya. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Jadi kata berjaga-jaga, itu artinya berdoa. Berdiam menantikan Tuhan di dalam hadapan hadiratnya. Di NIV terjemahnya gini. Be on guard, waspadalah, be alert, was-was. You do not know when that time will come. What I say to you, apa yang kukatakan, kusampaikan padamu. I say to everyone, watch,
Ternyata kehidupan kita, lifestyle kita itu berjaga-jaga. Jangan sampai terlena dengan rayuan pulau kelapa orang. Dengan janji muluk-muluknya orang. Nah, kita lihat di sini ya, di Wahyu 3 ayat 18. Tuhan Yesus menggambarkan gaya hidup dari kehidupan setiap anaknya sebagai berikut. Jadi, berjaga-jagalah, berdoa, menanti. Nah, ini gaya hidup nih. Dari pengalaman pribadi berdoa dan berjaga-jaga, sama seperti kita hidup dari cinta kasih Bapa. Jadi waktu kita lagi bukan lagi tegang. Kita lagi datang ke Bapa seperti kayak anak. Dia main kayak Bapak kayak nggak ada aja gitu loh. Sampai lupa jam makan, lupa Bapak orang tuanya lagi di dalam. Kayak lagi sambil kerja, sambil istirahat. Anaknya lari-lari di pekarangan main sama tetangga terus. Begitu mungkin kepleset, jatuh atau kejeduk atau dilukai tetangganya atau temannya, lari langsung ke bapaknya masuk. Terus dipeluk, dia kencang-kencang sama bapaknya minta perlindungan. Udah tenang, balik lagi, main lagi. Nah, apakah waktu dia datang ke bapaknya itu suatu bentuk I trust you, I believe in you, engkaulah perlindunganku, engkaulah penjagaku. You watching over me. Biar ruangannya beda, dia tahu bapaknya jagain dia. Kalau dia teriak di kebun, bapaknya pasti berdiri keluar. Kenapa? Udah menjaga suara anaknya. Dan udah kenal suara anaknya sendiri. Jadi waiting, watching, praying itu betul-betul Anda sedang mengutarakan cintamu kepada Tuhan. Di Wahyu 3 ayat 18, Allah berkata, aku mengetuk loh, barang siapa mendengar buka dong. Dan dia berkata, aku menyediakan emas yang udah teruji, udah paling murni dah, udah dibakar, alloynya, logam-logam gak mulianya udah keluar semua. Dan itu emas tersedia bagi kamu. Gak susah, memang disediakan bagimu. Dan lebih mudah diperoleh daripada Anda mengharapkan dapat rumah, dapat mobil, dapat pacar, dapat tas baru. Ada emas yang udah murni. Yang kapan aja Anda bisa dapat. Nah, ini Anda mesti bayangkan. Sebagai emas yang begitu murni dan disediakan, dimurnikan hanya demi Anda. Itu tersedia dan gak sulit ngambilnya. Doa minta emas ini lebih mudah. Dan gak sulit sama sekali seperti menggali emas di dalam tanah. Kalau menggali emas dalam tanah kan capek kan. Nah kalau yang ini udah tersedia, ambil. Wahyu 3:18 mengatakan ini, maka aku menasihatkan kamu, supaya engkau membeli daripadaku emas. Datang berikan hatimu, bayarnya pakai hati Anda. Dia kasih emas yang tulen, yang murni, udah teruji kok. Yang telah dimurnikan dalam api. Jadi bentuknya cairan ini. Hadirat Allah itu cairan. Agar engkau menjadi kaya. Karena hati kita cawan. Hadirat Allah itu seperti anggur, seperti cairan. Agar engkau menjadi kaya. Kalau penuh sama hadirat Tuhan, kamu kaya. Dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya. Tak bernoda, tak bercacat. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Hidup tanpa Tuhan itu memalukan. Karena apa yang ada dalam diri Anda yang rusak dari akibat dosa ketelanjang ke semua orang. Dan Anda hidup jahat seperti itu loh dengan manusia lama loh. Dan lagi beli dari aku minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Paulus berdoa, buka mata hatiku. Supaya aku bisa melihat. Pelumas ini adalah minyak yang kental, yang kuat untuk mengelupas, untuk sobek, bersihin yang susah-susah. Supaya kamu bisa melihat kondisimu saat ini seperti apa. Apakah posisimu dekat sama Tuhan apa jauh. Dan emas ini yang sudah dimurnikan is available for us. It is easily obtained than you could ever imagine. Madam Guyon menulis ini. Prayer is the way to find this goal. Doa ternyata satu-satunya jalan untuk menemukan emas murni. Emas murni udah gak logam kayak begini. Cairan. Mestinya gambarnya cairan pakai api. Kalau masih seperti ini itu
Walaupun sudah hampir 100% itu emas murni, tapi masih keras, berarti ada logam murninya supaya ngerasin. Makanya Yesus berkata, diajarin kamu kalau doa kayak gini. Itu banyak rahasia loh yang Yesus berikan pada kita. Undangan doa dari Yesus. Jadi kalau dia suruh kita hidup orang berdoa, ya pasti doa itu dimampukan Tuhan dong. Undangan doa dari Yesus. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, teriak suaranya. Ini di puncak-puncak perayaan loh ini. Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Tadi ada emas dibeli, tadi ada pelumas dibeli untuk melumas mata kita biar lihat. Sekarang ada air kehidupan yang akan memuaskan dahagamu. Oke? Nah, kenapa kok ada undangan beli emas murni, karakter ilahinya Allah? Beri pelumas supaya bisa melihat, mendapat pewahyuan pernyataan Tuhan. Sekarang kalau hatimu haus, beli dari aku, minum dari aku beri kamu minum. Kamu akan puas. Dan yang dunia tawarin udah lupa. Karena kepuasan yang paling puas udah datang ke engkau. Ya ini susah dikhotbahin kalau nggak dialami. Mesti dialami. Dan pengalamannya datangnya pelan-pelan loh. Karena Anda menjauh dari Tuhan dan berdosa juga pelan-pelan. Tapi hari ke hari, lama-lama jadi numpuk, jadi bukit, jadi tebel banget pemisahmu dengan Tuhan. Nah, waktu Anda pisah dari Tuhan, Anda sedang menggali sumur yang lain. Ini bagus banget. Ini orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya seperti Yeremia 2 ayat 13. Teguran Yeremia kepada Raja Israel dan Yehuda yang dibuang ke Babel ya. Sebab 2 kali loh umatku berbuat jahat. Jahatnya gak keruan. Ini dia seperti saya kalau rasakan perasaan Tuhan dijahatin anak-anaknya, umatnya itu kayak jiwa saya yang sobek putus dari mami saya. Dia ditarik sama Tuhan, berada sama Tuhan, aku sendirian. Itu rasanya pedih, rasanya Tuhan tuh pedih banget kalau terpisah dari dia. Sama kayak saya tuh pedih waktu terpisah sama mami saya. Tapi saya terus mengatakan, kekurangan, kerugian saya, ketidakberuntungan saya adalah kemenangan bagi mami saya. Karena dia udah berhenti, badannya gak ada rasa sakit dari saraf kecepit lagi. Nyerinya hilang, dia udah pakai tubuh yang baru, tubuh rohani. Bersama dengan Yesus yang memenuhi jiwanya dengan sukacita, damai sejahtera yang dia gak mungkin gak dapet waktu di bumi. Di masa kesakitan, tapi dia alami di surga. Yesus saya gak boleh egois, saya mesti lepaskan mami saya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Ini kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Wow. Hati yang baru, roh yang baru itu adalah cawan. Doa orang kudus itu seperti wangi-wangian yang harum, incense di cawan. Cawan tuh jiwa kita yang penuh doa. Yang kalau Tuhan berkata, aku akan tuangkan ke bumi menjadi penghakiman. Doa-doa kita dikumpulin sama Tuhan loh. Untuk menghukum bumi ya, orang-orang nyakitin kita. Dan orang-orang yang bukannya di tengah penderitaan berdoa, menanti Tuhan. Berjaga-jaga, malah nonton TV, browsing sosmed, jalan-jalan, shopping, makan, kulineri, foodies, bodybuilding, tapi gak ada waktu sama Tuhan. Itu mereka dapat kepuasan baru, mereka jadi hebat. Itu kayak orang menggali sumur atau menggali kolam, di sini kolam-kolam. Tapi bocor, yang gak bisa nahan air. Jadi haus terus, kurang terus, nyari terus kepuasan-kepuasan. Udah punya ini gak puas, mau punya ini, mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini. Udah tiap bikin kosong, bocor terus, gak puas hatinya. Kenapa? Sumurnya bocor. Bukan sumur hidup dari sumber yang hidup, Yesus Kristus. Nah, Yesus ngajak nih di Matius 11 ayat 28. Mari yuk kepadaku, sumber kolam yang tak pernah bocor. Sumber kehidupan yang bikin kamu hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Semua yang letih lesu karena capek, udah bikin kolam, berarti bocor terus.
Capek mesti beli ganti. Udah nonton bosen sampai di roll terus programnya di TV itu. Udah bayar semua channel TV itu. Udah beli semua makanan dari online sampai hafal menunya apa. Tetap hampa dan kering. Capek, lesu. Anda udah kecanduan TV, kecanduan game, kecanduan program di sosmed. Yesus berkata, kamu gak bisa tidur lagi, capek ya. Sini kamu yang letih lusi, datangnya ke aku. Bukan ke ibadah raya, ke aku pribadi. Yang berbeban berat, aku akan beri kamu kelegaan. Rest, ketenangan di jiwamu. Supaya kamu bisa dengar Tuhan. Supaya kamu ngalami aku. Kalau dari panik, bocor, gak puas sampai ada ketenangan. Berarti Tuhan hadir dong. Nah, a deep inward relationship to Jesus Christ. Artinya dengan hati yang bertobat dan berserah kepada Tuhan. Inilah ekspresi cinta dari dalam hati kita bagi Dia. Wow, kalau Anda berbalik ke Tuhan dengan bertobat dan berserah, dengan diam dan tenang, Anda akan pasti menerima cinta mula-mula. So, sebagai penghujung acara ini, saya mau tutup dengan Wahyu 3 ayat 18 sampai 21. Tapi kita mulai dengan 18 dulu ya. Yesus sendiri aja berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari ku, bukan dari toko buku Kristen, dari aku langsung ke Yesus. Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Melihat apa? Ketemu Yesus muka ke muka. Dan barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, dan ku hajar, koreksi. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bukankah ini Tuhan ngomong kayak begini lewat Rasul Yohanes? Nggak langsung negor langsung ke hati Anda. Jangan tersinggung kalau Anda ditegur melalui hamba Tuhan. Ayat 20, lihat. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan buka pintunya, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama dengan aku. Berarti bisa dong ngalami dalam kedalaman persekutuan intim dengan Tuhan. Hanya engkau dan Tuhan. Itu artinya doa. Itu hasilnya doa. Mari kita tutup dalam doa. Supaya apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada Anda dan saya, kita ngalami di tahun 2023 ini. Kami masuk ke hadirat-Mu. Kami berdiam di hadirat-Mu. Kami percaya Kau menatap kami. Kau sedang menjagai kami. Kau sedang memandang kami. Dan juga menanti kami datang kepadamu. Dan Kau akan memuaskan kami. Dengan emas murni karakter Kristus. Dan minyak pelumas supaya kami bisa terbuka mata hatinya. Dan mendapat ketenangan dan ketentraman. Dan damai sejahtera. Buat ini menjadi pengalaman setiap pemirsa Tuhan dalam Bible Study ini. Aku minta hanya dalam nama Yesus. Amin. Oke. Saya berdoa Anda praktek yang ini setelah ini ya. Anda kan beberapa di Bali mesti datang ke ibadah. Jangan lupa kita bertemu di Trans Resort Hotel jam 2 sampai jam 4 Sabtu. Ibadah bersama dengan Gereja Generasi Apostolik di Bali. Sunset Road Trans Resort Hotel. Di boardroom. Di ruangan di bawah lobby. Dan ada ruangan-ruangan di situ untuk Anda bisa memuji Tuhan dan ngalami Tuhan. Dari Bible Study bersama Pastor Indri, saya ucapkan Tuhan berkati, happy weekend, happy Sabat. Dan sampai berjumpa Rabu, live streaming jam 5 sampai jam 6 WIB atau jam 6 sampai jam 7 WITA. God bless you.